Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Bintang dari SMA Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyebutan lain yang sering dipakai di dalam asuransi syariah. Oke, sebelum itu kita mengenal sedikit tentang asuransi syariah. Apa sih itu asuransi syariah? Menurut pengertiannya, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta. Di sini kita garis bawahi dulu saling melindungi dan saling tolong-menolongnya. Karena ini yang membedakan asuransi biasa dengan asuransi syariah. Ya, kita lanjut yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini ada kata-kata dana tabaru. Apa sih itu dana tabaru? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama di sini ada tertanggung atau peserta. Kalau di asuransi biasa itu disebut tertanggung. Nah, kalau di asuransi syariah itu disebut peserta. Apa sih tertanggung itu? Kalau secara gampangnya itu tertanggung itu adalah orang atau pihak. Nah, jikalau orang atau pihak itu mengalami risiko, maka si penanggung atau dalam kurung perusahaan asuransi akan membayarkan UP-nya atau uang pertanggungannya ke si ahli waris kalau si tertanggungnya mengalami risiko tadi itu. Nah, yang kedua itu ada penanggung atau di perusahaan asuransi syariah disebut pengelola. Nah, ini kalau di penanggung itu adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, ini ada alasan sendiri kenapa perusahaan asuransi di perusahaan asuransi syariah di asuransi syariah itu disebut pengelola. Nah, nanti kita jelaskan kenapa perusahaan asuransi di asuransi syariah itu disebut pengelola. Nah, yang ketiga itu ada premi. Kalau di asuransi syariah disebut kontribusi. Nah, apa sih itu premi? Secara singkatnya premi itu kalau misalnya kita mau beli asuransi nih. Nah, nanti kan kita setelah mengisi data-data kita disuruh bayar sesuatu tuh. Nah, kita disuruh membayar si premi ini. Jadi premi itu secara gampang itu bayaran untuk supaya kita bisa membeli asuransi. Nah, itu belinya pembayarannya melalui premi gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada takaful, tadamun, takaful, dan atamin. Nah, ketiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu saling menanggung. Kenapa? Kalau di asuransi syariah ini sifatnya tuh ada dua, itu saling menanggung dan tolong menolong. Kenapa demikian? Jadi, ngapain gini? Misalnya kita mau beli asuransi nih. Nah, pastikan kita bayar premi kan. Nah, kita setelah bayar premi tersebut, nanti premi tersebut dikumpulkan dari berbagai peserta lain asuransi syariah, nanti dikumpulkan. Nah, premi tersebut akan yang terkumpul akan menjadi dana kumpulan, dan dana kumpulan tersebut akan dikelola oleh si penanggung atau perusahaan asuransi. Nah, jikalau ada salah satu peserta yang mengalami risiko, nanti dari dana kumpulan tersebut si peserta yang mengalami risiko tersebut akan dibantu menggunakan dana kumpulan tadi. Nah, makanya di sini asuransi syariah itu memiliki sifat saling menanggung dan saling tolong-menolong melalui dana kumpulan tadi yang berasal dari pembayaran premi para peserta asuransi syariah. Nah, selanjutnya di sini ada ta'awun atau artinya itu saling tolong menolong. Seperti halnya yang tadi tadamun takafulana atamin, itu dia sama saja. Jadi kita tolong menolong dalam segi finansial melalui um, dana kumpulan tadi gitu. Kumpulan dana tadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan risiko kita tolong.
Nah, di sini ada sharing of risk. Sharing of risk. Nah, kalau di sini pengertiannya itu sharing of risk itu sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana baru untuk asuransi kerugian. Nah, kalau sebenarnya gini, kalau sharing of risk, kalau di perusahaan, kalau di asuransi biasa itu ada yang namanya transfer of risk. Nah, transfer of risk itu ada mentransfer risiko. Jadi gini, kalau misalnya kita, kalau transfer of risk itu, jadi kalau kita misalnya beli asuransi, nah kita bayar nih, kita bayar, kalau kita sudah membayar premi, nanti otomatis si risikonya akan berpindah ke perusahaan asuransi atau penanggungnya. Nah, itu yang disebut transfer of risk. Jadi kita mentransfer risiko. Kalau sharing of risk yang ada pada asuransi syariah, jadi kita seperti yang saya jelaskan yang tadi pertama itu, jadi kita setelah peserta membayar premi, nanti preminya akan dikumpulkan dulu menjadi dana kumpulan. Nah, dana kumpulan itu akan dikelola oleh si penanggung atau perusahaan asuransi. Jadi kalau di sharing of risk ini, peran dari si penanggung atau perusahaan asuransi itu hanya untuk mengelola dananya saja, untuk pengelola aja deh. Jadi bukan sebagai penanggung. Tidak, jadi risikonya itu nggak berpindah ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu hanya mengelola saja kalau di asuransi syariah itu. Dan di sini ada dana tabaru. Pengertian dana tabaru itu adalah kumpulan dana yang dikumpulkan dari premi para peserta asuransi dan dikelola oleh perusahaan asuransi. Dana tabaru ini adalah kumpulan dana tadi, nama lainnya dana tabaru dari pembayaran premi dari para peserta asuransi syariah. Takaful fund. Nah, dari dana tabaru tadi, dari kan kita membayar premi tuh. Nanti ada dibagi sebagai kontribusi. Nah, dibaginya apa aja? Kita lanjut ke claim fund. Claim fund itu kontribusi yang disisihkan tadi itu ada yang membayar klaim. Jadi untuk 40% untuk ujro dan 60% untuk dana tabaru. Apa itu ujro? Nah, kita jelaskan di sini. Ujro manajemen fee merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi ujroh itu, jadi kita sebagian premi kita itu, jadi kita buat bayaran, buat administrasi, contohnya buat bayar lain-lain yang pokoknya bisa untuk juga keuntungan, buat keuntungan perusahaan asuransi. Biasanya kalau untuk keuntungan perusahaan asuransi itu dia hanya mengambil 5% dari ujro gitu. Nah, ini ada investment income pengertiannya. Nah, menanamkan atau menempatkan aset baik berupa harta maupun dana pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan untuk meningkatkan nilainya di masa mendatang. Jadi ya seperti investasi, tapi investasi di sini dalam dalam jangkauan syariah gitu. Jadinya misalnya yang diinvestasikan itu eh, dana tabaru tadi. Nah, dana tabaru tadi itu diinvestasikan, jadi kita jadi diputar gitu ya, diputar tapi dalam ajaran, masih dalam ajaran syariah gitu. Jadi misalnya bagi hasilnya 50-50, keuntungan ada yang dibagi buat perusahaan asuransi, nanti kalau setelah diinvestasikan, dan ada yang masuk lagi ke claim fund tadi gitu. Jadi hanya diputar kalau supaya dapat keuntungan yang lebih. Selanjutnya di sini ada surplus. Pengertian dari surplus itu adalah total kontribusi peserta
Dalam dana baru ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran satuan atau klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Secara singkatnya surplus ini hanya dana baru ditambah dengan em, investasi dari klaim fund tadi. Jadi gitulah intinya, dana baru ditambah investasi klaim fund jadinya si surplus ini. Nah, sini ada claim payment. Pengertiannya, permohonan resmi yang diajukan oleh peserta kepada perusahaan asuransi agar dilakukan pembayaran dan sumber pembayaran ini berasal dari dana baru yang dimana semua pihak setuju untuk saling menanggung dan berkontribusi. Ini claim payment ini pembayaran klaim seperti halnya biasanya, tapi kalau di asuransi syariah itu bisa dibagi dua. Jadi misalnya 30% untuk perusahaan asuransi dan 70%-nya bisa kembali lagi ke surplus tadi. Tuh. Selanjutnya di sini ada defisit. Pengertian defisit meminta pinjaman kepada pemilik perusahaan jikalau dana baru mengalami kekurangan. Nah, kalau misalnya sebenarnya ini jarang terjadi. Jadi pengertian seperti ini. Kalau misalnya ada salah satu peserta mengalami risiko dan dana barunya tidak bisa menutupi risiko tersebut, jadi dana barunya kurang untuk menutupi risiko si salah satu peserta ini. Nah, kita bisa meminta tolong kepada si perusahaan asuransi untuk pemilik perusahaan asuransinya untuk membayarkan. Jadi minta tolong untuk dibayarkan dulu. Nah, kalau di dalam Islam itu kita boleh meminjam sesuatu tanpa diberi batasan waktu. Tapi kalau kita sudah memiliki uangnya segera dibayarkan gitu. Dan kalau misalnya meminjamkan uang kita itu tidak memakai yang namanya bunga. Kalau memakai bunga ntar jadi namanya jadi riba itu. Nah, yang terakhir ada Al-Qard Al-Hasan. Pengertiannya suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa bunga karena bunga dalam Islam itu dilarang atau diharamkan dan merupakan sistem yang diterapkan pada perusahaan asuransi syariah. Seperti yang saya bilang tadi, itu kalau misalnya di dalam Islam itu cara minjamnya em, tidak diberi batasan waktu dan tidak memiliki bunga. Dan kalau misalnya sudah memiliki uangnya segera dibayarkan. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.